Akan ada hari yang sulit untuk membuatmu menjadi lebih kuat, maka jalan saja, nanti juga sampai. Segala hal yang kita lewatin adalah sebuah perjalanan. Jadi tetaplah berusaha sampai di kilometer selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube-nya Keluarga Hammam. Alhamdulillah teman-teman, senang banget rasanya aku masih bisa share lagi aktivitas aku sebagai ibu rumah tangga di rumah kontrakan minimalis yang mempunyai 3 anak yang masih bayi dan balita yang tinggalnya di daerah Duri, Riau ya teman-teman. Selain aku beraktivitas di rumah kontrakan minimalis, masak, bersih-bersih rumah, aku juga mau sharing ke kalian bagaimana cerita setelah anak ketigaku lahir. Sejauh ini kisah kehidupan sehari-hari aku sebagai ibu rumah tangga. Oke, sebelum lanjut, di sini aku mau berterima kasih kepada kalian karena telah klik video aku yang sederhana ini. Semoga tidak pernah bosan ya. Nah, di sini aku tadi buka jendela, buka juga pintu seperti biasa biar supaya sirkulasi udara yang ada di dalam rumah itu sehat dan baik. Di sini aku buka juga jendela yang ada di dapur. Ini tuh tadi nampak kelihatan di luar itu tuh masih gelap ya. Ini tuh pukul setengah 6 karena di tempat aku setengah 6 pagi itu masih gelap. Oke, di sini aku mau minum dulu karena kayaknya suara aku tuh kayak mau serak ya gitu ya. Aku tuh harus banyak-banyak minum air putih biar supaya tetap sehat. Ya gitu, kalau musim-musim pancaroba gini ya harus banyak-banyak minum air putih, banyak konsumsi vitamin, jaga rumah agar tetap sehat, tidak lembab. Ya gitulah ya, makanan semuanya dijaga teman-teman. Oke, di sini aku prepare masak. Ini tuh ada kol sama sawi hijau yang aku iris-iris. Aku potong gitu aja kecil-kecil. Ini nanti untuk sayurannya. Dan ternyata di sini aku ceklekin kompornya, pas udah dicetek itu tuh nggak hidup. Alhasil aku tuh beralih ke kompor yang kecil karena memang gasnya itu habis. Jadi aku tuh nggak bisa dan nggak sempat untuk beli-beli gas lagi di luar karena kan diburu-buru waktu biar cepet masak aja gitu di pagi hari. Ya gini jadinya, untung ada persediaan stok dari gas yang halus ini, gas kecil ini. Kompornya ini mini banget. Ini tuh dipakai untuk pergi-pergi camping atau mancing gitu ya. Nah, di sini aku mau tuangin minyak dulu. Ini aku mau goreng dulu untuk si ayamnya. Rencana ayam ini mau aku bikin ayam goreng mentega. Di sini untuk ayamnya cuman beberapa potong ya seperti biasa. Ini kalau misalnya siang udah habis, malam itu cuman dadar telur aja atau masak mie yang simple-simple biar supaya lebih hemat gitu. Karena ya gitu, kalau dari pagi ke malam itu tuh masak sekali blek banyak, kayaknya boros banget gitu ya. Karena kita mesti mikir lagi besok nanti menunya apa lagi gitu. Jadi aku masaknya sekarang udah sikit-sikit, kalau bisa ya 2 kali, pagi sama sore. Jadi sorenya itu cuma ceplok-ceplok telur atau masak mie. Udah gitu. Dan kalau misalnya nggak sempet ya nyeplok-nyeplok telur ya aku kadang beli sarden ya cuman dimasak gitu aja. Sarden kan simple ya. Dan kalau nggak sempet juga untuk hal yang seperti itu, masak sarden, aku tuh beli di luar kayak bakso atau apalah yang bisa langsung dimakan ya. Karena namanya juga untuk malam aja. Di sini aku sambil kupasin si pokat karena biar enak aja gitu pagi-pagi nyemil pokat sebelum sarapan ya. Jadi cemilannya itu yang sehat juga, pokat ya, buah-buahan. Tapi menurut kalian bagusnya itu makan nasi dulu atau makan buah dulu ya? Karena aku denger ya, bagusnya itu makan buah dulu baru makan nasi. Jadi nutrisinya itu lebih terserap gitu. Oke, udah selesai goreng ayamnya. Di sini aku tumis si bawang bombay, bawang merah, bawang putih. Pakai mentega gitu, pakai margarin. Nah, baru aku kasih sedikit air biar tidak terlalu kering ya. Dikasih kecap 3 sendok makan, saus tiram 2 sendok makan, saus tomat sedikit, kalau ada kecap Inggris lebih bagus.
Dah aku pakai sedikit aja sih masako sama si gula karena takutnya asin karena si margarin udah asin. Udah selesai sih, gini aja simpel ya untuk buat ayam goreng mentega dan ini tuh makanan kesukaan anak-anak karena nggak pedes gitu. Di sini aku tumis-tumis sayuran, aku tumis bawang merah, bawang putih, cabai hijau untuk sayuran maksudnya ya. Sayurnya itu ada kol sama sawi hijau, ditumis ditambahin kuah sedikit. Jadi menunya simple, yang penting ada ayam, ada sayuran, udah gitu aja udah enak ya. Nanti aku tambahin telur, telurnya itu aku pakai kulit lumpia karena kulit lumpia ini kalau udah dibeli kan disimpan di freezer itu kan tahannya 20 hari ya. Jadi sayang kalau nggak dipakai setiap hari. Jadi kalau bisa setiap masak itu aku pakai kulit lumpia, bikin martabak telur ya. Karena ya gitu, nggak sempet mau bikin yang lain. Katanya kulit lumpia ini bisa untuk bikin risol. Padahal aku kepengen banget gitu bikin risol, tapi ya karena durasi waktu aku tuh kayak nggak sempet, udah ngurusin 3 anak di rumah ya, ngurusin rumah lagi, kayaknya waktunya cepat banget berlalunya gitu. Ini untuk martabak telurnya aku pakai iris-iris sosis biar lebih enak ya. Kalau ada daging juga lebih mantep gitu. Oke, 3 menu simple kali ini udah selesai. Ini menu hemat aku, budgetnya kita hitung dulu ya. Untuk ayam 10.000, untuk telur 2 buah itu 4.000, untuk kol kira lah 1.000 ya. Untuk sawi manis juga 1.000. Jadi menunya budget 16.000 ya. Jadi budget 16.000 udah bisa makan untuk pagi sama siang. Syukur banget ya, menu simple, enak, hemat lagi. Alhamdulillah ya dari belanja mingguan bisa dikalkulasikan untuk masak beberapa kali menu makanan. Ya, seperti ini sehari-hari bisa menghemat, bisa mengelola. Rasanya bersyukur banget gitu. Intinya doain aku selalu sehat ya teman-teman, bisa terus menjaga anak-anak, mengelola kebutuhan di rumah ini, mengelola makanannya. Intinya mengurus lah ya setiap sudut segi kegiatan pekerjaan ibu rumah tangga. Dan aku doakan kalian juga selalu sehat. Terima kasih buat kalian yang sudah komentar yang baik terhadap aku, yang positif. Karena kalian itu banyak banget yang ngedoain, yang bilang sabar ya bun, karena hidup itu adalah ujian. Jadi kan teman-teman, dulu sebelum aku menikah, aku itu ada teman SMA. Jadi aku itu dijodohkan sama abangnya lah gitu ya. Ya udah. Jadi aku tuh nikah lah ya sama si abang temanku ini. Yang suami aku lah sekarang ini ceritanya gitu teman-teman. Ya udah nikah, setelah itu punya anak, ibaratnya aku tuh udah berumah tangga selama 6 tahun gitu ya. Jadi lika-liku perjalanan rumah tangga itu sudah aku jalanin dari yang awalnya menikah sampai aku tuh ingin berpikir untuk pisah gitu ya, karena banyak banget lika-liku yang aku jalanin, tapi aku tetap bersabar gitu teman-teman. Tetap legowo gitu ya kalau orang Jawa bilang. Tetap berbesar hati gitu, menerimalah ya apapun itu kekurangannya. Tetapi kalau misalnya udah masalah dari keluarganya dia, yang suka kayak mengganggu aku, suka ikut campur urusan rumah tangga aku gitu. Apalagi sampai menghina aku gitu. Rasanya aku sedih banget gitu loh teman-teman. Aku tuh itu yang nggak bisa karena apa, suami aku di saat ada masalah seperti itu tuh nggak bela aku gitu, malah ya bela keluarganya gitu. Jadi aku tuh nggak tahan ya, aku tuh salah ya teman-teman mungkin cerita ke ayah aku pasal masalah aku dihina gitu. Aku tuh kadang bingung gitu kalau aku simpan, aku pendam, aku nggak bisa, aku bakalan kena penyakit mental, aku bakalan sakit. Posisi aku tuh ngurus bayi gitu kan. Rasanya aku sedih, aku posisinya tuh gimana gitu ya. Jadi kalau aku nggak cerita aku tertekan batin, kalau aku cerita juga bakalan ribut gitu ya kan.
Dan hasilnya aku tuh cerita gitu ke ayah aku dan akhirnya tuh ribut gitu. Ayah aku kayak nggak terima gitu karena anaknya itu kayak nggak dijaga dengan baik, nggak diberikan kebahagiaan gitu, malah tersakitin gitu. Jadi aku tuh ada masalahnya, masalah itu sih teman-teman. Ya setelah anak ketigaku ini lahir ya seperti itulah. Dulu waktu sebelum hamil juga ya ada masalah gitu ya. Sampai aku tuh ke Medan gitu ikut ayah aku lah ya bawa anak-anak yang dua, dan akhirnya aku tuh balik lagi sama suami aku. Setelah itu aku tuh hamil 3 bulan kemudian balik sama suami aku tuh hamil gitu teman-teman. Dan alhamdulillah punya anak, tapi di pas hamil itu aku tuh sempet juga ada cobaannya lagi, ujiannya lagi, ribut lagi gitu sama keluarganya lah ya, sampai ada itulah ikut-ikut campur gitu kayak nganggap kita tuh kayak apalah ya, kayak nggak percaya sama kita gitu, kayak nganggap sebelah mata gitu. Jadi aku nih sabar terus sabar, dan akhirnya sekarang ini aku kayak nggak sabar gitu. Makanya aku tuh ngadu gitu ke ayah gitu teman-teman. Rasanya aku tuh kayak nggak kuat. Sebenarnya aku tuh nggak mau ngadu ya, cuman aku nggak kuat lagi. Aku nggak bisa nahan-nahannya lagi gitu. Dan sekarang ini ada masalahnya ya seperti itu, ribut-ribut antara keluarga aku sama keluarganya suami gitu. Gimana sih saran kalian? Aku tuh suka sedih aja gitu. Aku kayak kayak nggak sanggup lagi sekarang ini loh teman-teman. Doain yang terbaik selalu buat aku ya sama keluarga aku. Semoga Allah memberikan kebaikan-kebaikan yang gak terhingga sama aku. Semoga pintu hatiku terbuka lagi gitu untuk suami aku. Karena aku kasihan sama anak-anak sih. Karena beberapa kali aku tuh balik ke suami aku ya karena mikirin anak-anak gitu. Kalau dibilang kejelekan suami itu setiap orang pasti memiliki keburukan masing-masing ya. Aku tuh nggak mesti bilangnya gitu. Tapi kalau udah urusan aku ikut campurin sama keluarganya dia, aku tuh nggak suka. Jadi kalau dari dulu tuh masalahnya ya itu aja, pasalnya keluarganya dia gitu, ributnya sama keluarganya dia, suka ikut campur urusan keluarga kami. Jadi kalau misalnya aku udah balik lagi ya suami aku tuh gitu, suka lupa gitu apa masalahnya sebenarnya. Aku tuh dideketkan lagi sama keluarganya dia gitu. Ya aku tuh nggak mau, biarlah susah senangnya kita berdua aja yang tahu ya kan. Kalau menurut aku sih gitu ya teman-teman. Tapi ya gitulah suami aku pun nggak tahu harus gimana. Karena mau kita makan nggak makan, mau rumah berantakan, mau anak gimana, itu ya kita lagi menanggungnya berdua suami istri. Jangan libatkan keluarganya dia, karena keluarganya dia aku udah tahu gimana sifatnya gitu. Oke lah teman-teman, sampai sini dulu lah ya. Assalamualaikum.